Kabupaten saya, lahir tanggal 23 Januari tahun 1964. Alamat Kayu Putih, kuliah di Fakultas Pertanian, jurusan budidaya BDP, program studi agronomi, angkatan 84. Di awal bekerja ukir-ukiran ini tahun 1992, pada saat ada satu keluarga di samping rumah saya itu menebang pohon lengua. Ketika mereka sudah mengambil hasilnya, limbah-limbahnya itu saya gunakan untuk berkreasi. Dari hobi ini saya bisa timbul kegemaran saya untuk berekspresi lewat hasil-hasil karya saya yang ada seperti sekarang ini. Ketika itu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, Barito Pacific Timber Group di PT Mangtip 5, dan saya ditugaskan waktu itu saya jadi kepala bagian seksi persemaian. Lalu di situ saya melihat akar-akar kayu yang sudah ditebang itu, saya mulai tertarik untuk melirik pekerjaan saya, hobi saya yang dahulu. Akhirnya saya mulai setiap pulang kerja saya menyelesaikan satu benda tersebut. Kalau yang saya gunakan itu banyaknya kayu lengua atau angsana, itu bahasa perdagangannya, sedangkan kalau bahasa Jawanya itu sono kembang. Itu di sini dikenal sebagai kayu lengua dan banyak digunakan untuk kusen-kusen rumah atau jendela, pintu atau jendela kayu, yang termasuk mahal juga. Kali di pantai-pantai yang saya mengetahui kualitas kayu itu kuat, saya gunakan sebagai objek untuk menghasilkan suatu karya. Kalau saya pertama buat itu mulai dari patung, aksesoris, tempat-tempat pot atau asbak. Awalnya itu ketika imajinasi saya sudah berkembang, saya mulai buat akar-akar kayu yang di situ ada tampil rupa manusia, binatang atau hewan yang ada di lingkungan sekitar. Saya ciptakan tuh sudah banyak sekali, tapi kadang-kadang ada dibeli oleh teman-teman kerja, mereka tertarik dengan hasil karya saya. Nah, di situ membuat saya bangkit untuk melanjutkan kreasi ini terus. Saya buat tuh makin hari makin rumit, artinya yang saya cari di dalam benak saya itu, ketika hasil karya yang saya buat ini yang satu kali pemunculan, artinya di situ ada antik, unik dan langka. Jadi ketika benda itu selesai dibuat, saya kadang-kadang hampir tidak mau menjualnya. Saya tidak tampung, dan ini jadi top atau jadi bisa tenar dengan hasil-hasil karya saya ini. Yang paling mahal waktu itu 15 juta, yang bisa dibilang itu kalau ukuran saya itu termasuk bagus, sehingga hampir-hampir juga saya tidak mau menjualnya, tapi karena manajer saya pikir sudah lebih baik jual saja. Dahan atau pohon-pohon yang saya lihat unik yang bisa dijadikan objek untuk melakukan ukiran, saya buat. Ini hasil karya saya di tahun 1992. Ini saya memulai dengan akar kayu ini, saya simpan sampai sekarang di dalam ruang ini, di dalam ruang saya di rumah, di dalam rumah saya dulu. Hampir penuh dengan akar-akar seperti satu galeri mini yang ada. Nah, di sini dari akar-akar kayu itu saya buat meja-meja, ada juga pas-pas bunga. Nah, ini akar kayu yang tidak, ini saya buat sampai menjadikan satu hasil karya seni yang bisa dipajang di dalam rumah. Ini meja-meja buatan saya. Fotonya sudah usang tapi saya masih simpan karena memang berkesan. Ini motif-motif yang dulu yang saya buat. Ini dari batang lengua.
Ini dari sempiran kayu. Ini dari sempiran kayu lengua juga. Tidak ada. Sudah terbakar. Kalau dulu di rumah 3 itu ada rekan saya Pak Caktita. Beliau membuat kerajinan seperti saya juga. Akhirnya saya belajar dari situ. Dan dari situ setelah komplit saya bangkit untuk berdiri sendiri. Dan sampai sekarang saya tidak ada kelompok. Saya ini berkreasi sendiri saja. Tahun 2000 saya berdomisili di Desa Soya, Dusun Kayu Putih. Saya memulai melihat objek yang ada di sekitar saya itu. Saya ambil ada akar kayu, saya buat meja kecil yang bisa saya buat untuk kayak ini pot-pot bunga, pas bunga. Banyak orang sudah tertarik, akhirnya saya buat terus sampai dengan ranjang yang dipergunakan untuk kita tidur, meja-meja, kursi. Lalu ada pesan-pesanan mulai bermunculan, sehingga saya mulai dikenal kembali. Kalau yang ukiran-ukiran ini merupakan sampingan bagi saya karena ini kegambaran, tapi saya bekerja sebagai kontraktor landscape pertamanan. Tata bagian eksteriornya di luar bangunannya itu pembuatan taman, bikin taman di BTN, di kantor-kantor pemerintah, perumahan pribadi, bahkan rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Ambon. Itu mulai dari Citraland, Bukit Lateri Indah, pesona alam estetik di Kebun Cengke, di Gereja Maranatha, Gereja Galilea di Halong, Gereja Kayu Putih, dan juga Gereja Cahaya Kemuliaan di Desa Roma 3. Kerja di 2 event besar, yaitu event nasional, MTQ Nasional 2012 dan Esperawi tahun 2015. Dapat di suatu tempat, saya biasa catat tanggalnya. Beda ini didapat, ini tempat ini namanya apa, atau di desa apa. Saya pulang, saya mulai membersihkan, lalu melihat dia punya kedudukan. Dari objek ini saya bisa jadikan apa. Kadang-kadang di satu objek itu dia sudah diukir oleh alam. Tinggal saya memodifikasi, mengimbangi keadaan yang alam ini menjadi sesuatu benda yang bisa dikatakan lengkap. Karena ketika yang alam ini duduk tidak seimbang dengan yang ada, saya berupaya untuk menyeimbangkan kedua sisi ini sehingga membentuk suatu kesatuan. Itu bergantung daripada imajinasi yang jalan ketika. Dan karakter kayu atau media yang kita gunakan itu seperti bambu, rotan, kayu. Bisa apa saja yang bisa kita buat. Bahan sih banyak, tapi peralatan yang saya gunakan hanya seperti pahat datar, pahat kuku, dan gergaji yang biasa yang dipakai para tukang. Tapi kalau yang untuk yang mempercepat kegiatan dalam jumlah permintaan yang banyak, saya tidak mempergunakan ini. Itu harus ada mekanisasi yang lebih canggih lagi yang harus dipakai hingga hasil produksi saya bisa lebih banyak. Di Ambon sini ada, cuma mahal. Yang kita gunakan juga tidak, kalau untuk ukiran saya kira tidak butuh alat-alat yang mekanisasi yang canggih juga, karena memang ini mempergunakan tangan. Saya belajar sendiri ini alam. Ya itu dulu saya membaca di majalah-majalah dulu seperti Asri, Laras. Saya melihat di artikel-artikel seni, saya angkat dari situ. Ya dulunya perupa itu saya terinspirasi darinya itu Widiayanto. Dia mempunyai suatu usaha keramik. Di situ keramik model patung,
tas bunga, binatang-binatang yang ini dia kemukakan, sehingga saya dari situ tertarik untuk mengerjakan ukiran ini. Semua media ini kita bisa lihat di YouTube. Di situ lengkap lah, dikatakan lengkap, karena mau apa saja tinggal kita cari peralatan yang ini, jenis ini yang kita pakai, yang saya lihat terpaksa sudah lebih mudah untuk mengerjakan. Motif-motif daerah Maluku seperti macam ini, cengki dan pala. Ini saya mulai pola baru. Ketika ukiran ini saya melihat ada yang muncul yang ini, saya mulai tertarik dengan pirografi, lukis bakar. Saya mempergunakan alat sederhana dengan mempergunakan solder board. Saya mencoba dan ternyata kenapa orang bisa saya tidak bisa? Ternyata hasilnya jadi. Sebenarnya seniman ini itu setiap manusia yang lahir ke dunia itu dia sudah memiliki seni. Orang yang kurang memiliki pengetahuan banyak tentang seni, tapi ia lewat belajar, lewat membaca, dan dia mengetahui juga tentang semua seniman itu dia punya ini beda-beda, ciri khas, gaya, dan ini beda. Otomatis kita tidak mungkin sama dengan macam Bali atau Jawa. Jawa juga, kalau di Jawa mereka umpamanya berfokus pada cerita wayang, mereka bisa ukir menyangkut itu, sedangkan di di Bali juga begitu. Dewa-dewa apa yang dewa ini mereka tuangkan. Sedangkan kita di Maluku sini palingan cerita-cerita rakyat seperti Batu Badaong, Tainaluhu. Itu pengukir dia bisa imajinasi jalan, dia bisa ini, atau karena imajinasi saya sudah jalan untuk disesuaikan dengan objek yang ada. Ya, kalau seni kriya ini sangat menghidupkan, karena dari hasil karya yang dibuat itu otomatis bisa mendatangkan income yang besar baginya, sehingga menjanjikan sekali. Ada ketika saya mengikuti pameran di tahun 2019 itu, baru pertama muncul saja 5 instansi pemerintah datang untuk ini, dari pariwisata, dari koperasi, dari perindustrian, dari sosial, juga dari Wagub sendiri. Saya akan datangkan akar kayu jati dari daerah saya banyak di MBD sana, dan sampai sekarang saya belum terima. Kalau berbicara menyangkut seni ini tidak terukur. Kalau sesuatu benda yang dilihat sangat rumit untuk dibuat dan dia punya cara kerjanya lama, otomatis harganya tinggi. Dan kalau di Maluku sini ini sangat jarang. Kalau seni ukir, kalau anak muda saya belum lihat ada, tapi kalau yang orang seangkatan saya itu ada 2. Kalau patung tumbur itu yang teman saya itu, rekan saya, Pak Silvester Utmudi, itu malah sudah hasilnya sudah keluar sampai di mancanegara. Ke depan kami angkat motif-motif daerah Maluku atau kebudayaan Maluku untuk dituangkan dalam ukiran ini seperti Jawa, daerah-daerah lain, Jawa, Bali. Kalau pesan saya, sebaiknya dari sekarang pemerintah harus melihat keberadaan seni rupa ini, karena banyak yang tidak tertarik dengan seni kriya ini, padahal seni kriya ini menjanjikan sekali, tapi tidak ada dukungan yang menunjang kegiatan untuk dia berkarya. Jadi kami minta supaya pemerintah bisa memperhatikan ini dari pihak Taman Budaya atau pemerintah yang berkompeten dalam hal ini bisa melihat, memberikan promosi-promosi dalam hal buat pameran-pameran, supaya yang ada berkarya di yang senior-senior yang sudah ini, mereka bisa menggiring anak muda masuk ke situ, dan ini bisa dilestarikan kepada mereka. Sapa jadi bagi gagal hidup, ketung jadi tak bisa, beda tinggal di tanah.
dan sebuah galeri yang menampungkan benda hasil-hasil karya saya yang kurang lebih ada 100 buah ini. Saya akan buat satu galeri, dan di situ juga ada anak saya yang mempunyai hobi di seni lukis. Dia juga sudah, ini saya akan membuat supaya terbentuk satu galeri dan orang masuk bisa menikmati hasil karya saya dan anak saya.